Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah membuka minggu ceria di dalam doa. Ayo, maskernya pakai dulu. Nah, Ilo, kita sudah berdoa, Ilo. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan ya. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari kitab Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita telah mendengarkan Injil hari ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan sapaan dari Frater yang akan menjelaskan isi dan tujuan dari Injil hari ini. Mari kita siapkan hati dan diri kita. Kita akan mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Frater Danang Jaya. Halo adik-adik Pia Gedangan yang terkasih, berjumpa lagi bersama aku Frater Danang. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Hari ini Frater tidak memakai jubah, sekalian pulang dari kantor masih memakai baju kerja. Frater kerja di mana sih? Frater bekerja di Yayasan Canisius Cabang Semarang, deket sama Gereja Gedangan. Kapan-kapan boleh lo main, kalau pengen main, temu Frater, sekedar menyapa gitu ya. Tetap sehat selalu yang penting teman-teman. Oke, Frater akan membantu teman-teman untuk masuk ke dalam permenungan Injil yang kita dengarkan pada hari Minggu. Dari mana Injilnya? Sebelum masuk ke dalam pendalaman bersama, Frater akan share screen begitu ya, biar lebih jelas teman-teman. Sebentar. Nah,
Semoga teman-teman semua bisa melihat apa yang Frater bagikan di sini. Pada hari Minggu ini kita mendengarkan bacaan Injil dari Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Tidak akan panjang teman-teman, adik-adik semua tenang saja. Bacaan Injil pasti sudah kita dengarkan bersama kakak-kakak pendamping Pia, lalu pendalaman singkatnya bersama Frater. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Yesus mengajar di dalam rumah ibadat di Kapernaum dan Frater tertarik dengan perikop ini. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Yesus sebagai guru di dalam Injil Markus kerap menceritakan pelbagai reaksi orang ketika mendengar pengajaran Yesus tanpa menuliskan apa yang diajarkannya. Ia memang ingin menunjukkan bagaimana Yesus dipandang sebagai guru yang membuka pikiran orang supaya orang semakin terbuka pikirannya, begitu teman-teman. Jadi kan tadi dalam bacaan Injil tidak disebutkan apa sih yang diajarkan Yesus, tetapi mereka, orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, takjub akan pengajarannya. Pengajaran pokok Yesus sebenarnya sudah ditampilkan Markus dalam Markus bab 1 ayat 15, yakni bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu sebenarnya inti pengajaran Tuhan Yesus. Nah, hari itu ikut juga datang orang yang kerasukan. Lalu kan di dalam perikop, di dalam Injil yang kita dengar, yang kita baca pada hari Minggu ini, Yesus mengusir roh jahat. Orang dulu percaya bahwa ada roh baik, yakni yang berasal dari Allah. Ada roh yang jahat yang memisahkan diri dari sumbernya, yakni Allah, dan melawan Allah. Nah, kalau kita baca gini ya, sebentar teman-teman. Roh jahat itu kekuatan-kekuatan yang tidak murni. Ada sisi-sisi kotornya, tidak bersih. Yang dilakukan roh jahat itu menimbulkan banyak perkara yang tidak benar tadi. Jadi roh jahat itu ialah kekuatan yang tidak teratur. Sementara roh baik itu sebaliknya. Kekuatan yang mengajak kita untuk dekat kepada Sang Sumber. Menenangkan, mengajak kita untuk berbuat baik. Tentu teman-teman, adik-adik semua pilih yang mana? Mau ikut roh jahat atau ikut roh baik? Tentu kita pengen ikut roh baik supaya semakin dekat kepada Tuhan, Sang Sumber. Nah, dalam Injil, roh jahat itu, orang yang kerasukan itu meneriakkan 3 kalimat. Yang pertama, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Yang kedua, apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Dan yang ketiga, kami tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi roh jahat itu mengatakan 3 kalimat itu. Kalimat pertama, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Mereka merasa terganggu dengan kedatangan Yesus yang ingin mengusir roh jahat ini. Lalu yang kedua, apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Roh jahat ini merasa terancam dan akan dibinasakan oleh Yesus. Dan yang ketiga, kami tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Roh jahat mengenal siapa Yesus yang kudus dari Allah. Dan itu membuat orang-orang yang ada di situ semakin terkagum-kagum dengan Yesus. Bahwa ia sungguh-sungguh dari Allah, yang kudus dari Allah. Nah, kita diajak untuk juga semakin mengenal. Roh jahat aja bisa mengenal Yesus. Maka kita yang ingin dekat pada roh baik, yang ingin diisi oleh roh baik, tentu harapannya semakin mengenal siapa Yesus. Selanjutnya, teman-teman. Nah, lalu karena roh jahat itu mengatakan 3 kalimat itu, Yesus menghardik dan menyuruh roh itu diam. Karena roh jahat itu meracau, mengatakan banyak hal, berisik. Nah, lalu Yesus menghardik dan menyuruh roh itu diam.
Yesus tidak membinasakan roh jahat, tetapi mengusirnya pergi. Karena yang bisa membinasakan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus hanya mengeluarkan roh dari dalam diri orang yang kerasukan, yang mau mendekat kepadanya. Nah, roh jahat tadi itu menggoda Yesus. Apakah engkau mau membinasakan kami? Engkau yang kudus dari Allah. Itu adalah pujian yang ingin membuat Yesus semakin takabur bahwa ia adalah anak Allah yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus tetap tahu siapa dirinya, bahwa yang punya kuasa itu adalah Allah yang bisa membinasakan. Jadi Yesus tetap tidak tergoda untuk ke situ, lalu hanya mengusir roh jahat itu, pergi dari tubuh orang itu. Nah, teman-teman, kita melalui ilustrasi ini, Frater ingin mengajak kita untuk selalu mendengarkan Tuhan lewat kitab suci, mendengarkan Tuhan lewat orang tua, bapak dan ibu guru, dan sebagainya itu. Lalu kita juga berdoa bersama, masuk dalam persekutuan, berdoa, memohon perlindungan dari roh baik kepada kita, dan kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, Yesus yang adalah kudus dari Allah. Nah, lalu ajakannya apa sih, Frater? Dari tadi kok ngomongin roh jahat, Yesus yang mengusir roh jahat, yang berbicara kepada roh jahat yang mengenal siapa Yesus. Nah, ajakannya, Injil Markus mengajak kita untuk semakin dekat kepada pribadi Yesus. Bukan kepada sekumpulan ajarannya belaka. Ajarannya memang penting dan membuat orang-orang terpukau. Tapi keterpukauan orang-orang yang mengenal Yesus itu disampaikan supaya kita juga berani datang, mendekat dan mendengarkannya. Jadi Markus menggambarkan orang-orang yang terpukau supaya kita juga terpukau dan ingin datang mendekat kepadanya. Markus juga hendak membuat kita melihat bahwa dalam memberi pengajaran, Yesus juga menyingkirkan pengaruh roh jahat yang mengancam kita. Nah, kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, tentu roh jahat juga akan takut kepada kita meskipun ia tetap menggoda. Maka adik-adik semua, jangan lupa untuk tetap rajin berdoa sebelum dan sesudah bangun tidur, sebelum dan sesudah belajar, mengerjakan tugas sekolah, sebelum dan sesudah makan, supaya teman-teman semakin dekat kepada Tuhan. Dan inilah kebesarannya Tuhan, kuasanya, dan kita diajak untuk semakin mendekat kepadanya. Nah, teman-teman, demikian yang bisa Frater sampaikan. Semoga Injil hari Minggu ini yang kita dengarkan ini dari Markus 1:21 sampai 28 membuat kita semakin terpukau kepada Yesus, semakin mengenal siapa Yesus, dan juga semakin ingin dekat kepadanya. Tetap sehat selalu teman-teman, sampai jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Dadah. Nah, jadi loh, kita sebagai anak Tuhan Yesus harus ingat tadi Frater menyampaikan apa. Dan itu menjadi sebuah isi penting dari Injil bacaan hari ini. Nah, ada yang terkasih dalam Kristus Tuhan yang ada di rumah saja dalam keadaan sehat dan sukacita. Sekarang kita masuk ke dalam persiapan kreativitas. Kita akan membuat apa hari ini? Coba Ilo, kita mau bikin apa hari ini? Ya, prakarya katanya. Kalau minggu lalu kita membuat media komunikasi jarak jauh, karena tema minggu lalu adalah ikut Tuhan Yesus itu asik, dan kita mendengar Tuhan memanggil kita. Dan minggu ini Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin yang wibawa. Kita diajak untuk selalu memiliki rasa yang pertama, tertib, kedua, siap siaga, kemudian yang ketiga, laju terus maju dengan penuh semangat dan sukacita. Maka hari ini kita akan membuat 1, 2, 3. Tadang! Rambu-rambu. Halo, ini warnanya apa? Merah, Ini? kuning, Ini? hijau.
Nah, pastinya Ilo tahu ya artinya. Kalau merah itu apa? Berhenti, pintar. Kalau hijau? Jalan. Nah, kita akan bikin ini adik-adik. Nah, pegang dulu Ilo. Ilo akan jelasin alat dan bahannya. Untuk bisa membuat ini, apa aja yang kita perlukan? Kita memerlukan alatnya adalah gunting. Lalu kita juga perlu spidol, boleh warna hitam atau warna yang lain. Kemudian kita perlu double tip atau lem ya untuk menempelkannya nanti. Dan kita juga perlu tali secukupnya saja. Lalu kita juga perlu cup plastik. Nah, cup plastik. Jika di rumah ada ukuran yang lebih kecil atau mangkuk juga boleh. Nah, lalu nanti kita juga yang di rumah punya pelubang juga boleh menyiapkan pelubangnya. Nah, cara bikinnya gimana? Nah, Dedek penasaran kan cara bikinnya gimana? Akan Kak Yuli ajari. Kita letakkan dulu Ilo. Oh iya Ilo, jangan lupa kita juga perlu kertasnya. Kita bisa ambil dari kertas lipat. Kertas lipat yang kita siapkan 3 warna. Warna apa sih Ilo? Merah, terus kuning, terus hijau. Iya. Dan untuk alasnya kita pakai yang warna hitam. Jadi bisa dari kertas asturo berwarna hitam. Nah, sekarang cara membuatnya mudah adik-adik. Yang pertama adalah kita siapkan cup gelasnya dan spidol warna hitamnya. Kemudian kita sediakan kertas lipat. Lalu nanti yang dilakukan adalah kita mencetaknya. Jadi aqua gelasnya dicetak di sini menggunakan spidol. Dibantu ya Ilo ya. Kita cetak nih. Nah, sehingga telah jadinya seperti ini. Nah, nih. Dan ketiga-tiganya dibuat seperti ini. Kita bikin dulu nih Lo. 1, 2, dan yang terakhir 3. Nah, nih kita sudah bikin ketiga-tiganya. Tandang. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah keduanya kita akan memotong. Iya, kita akan mengguntingnya. Jadi lingkaran-lingkaran. Coba ya, kita potong ya. Guntingnya tapi pelan-pelan adik-adik. Kalau di rumah ada mama atau papa, bisa dibantu. Jangan terburu-buru. Nanti kalau terburu-buru bisa melukai tangan. Ilo bisa nggak motong? Bisa. Yuk, Ilo motong yang warna kuning. Kak Yuli akan lanjutkan untuk memotong yang warna merah. Nih, Ilo mau gunting. Hati-hati ya. Yuk, teman-teman yang di rumah diajari. Diikuti lingkarannya, lalu dipotong pelan-pelan. Pelan-pelan ya Ilo. Bisa nggak? Nah, dipotong pelan-pelan, tidak usah buru-buru biar tidak melukai tangan kita. Nah, teng-teng, sudah jadi. Sudah ada warna merah, sudah ada warna hijau, kurang kuning yang dipotong sama Ilo. Sama Ilo, pelan-pelan aja Ilo, gak usah buru-buru. Dedek di rumah dipotong seperti ini ya, lingkar aja ya. Nah, pelan-pelan aja potongnya. Pokoknya jangan tergesa-gesa. Ini Kak Yuli bantu. Nih. Dipotong begini. Pelan-pelan aja Ilo. Nah, sudah jadi. Warna apa ini Ilo? Warna kuning hijau. Kuning, hijau. Merah. Dan warna Merah. merah. Mana merahnya? Ini dia. Merah. Nah, nih, kita simpan dulu alatnya. Sekarang langkah keduanya adalah kita bisa memberikan lem di belakangnya. Duduk aja nak. Nih pegangi, ini diginikan, pegangi gini. Kak Yuli yang akan memberikan lem. Duduk, pegang nak. Nih kita kasih lemnya dulu. Tambah 1. Iya, yang dipasang warna apa dulu? Merah, pintar. Kita kasih lem yang merata. Ini warna hijau. Nah merah. Kita beri lem secara rata di ujung-ujungnya. Iya, kita kasih lem. Kita kasih lem. Setelah itu kita tempel warna merah. Terus warna apa lagi? Merah, terus kuning. Nah, diberi lem. Sebentar.
Coba sekarang Ilo yang memberikan lem. Nih, diberi lem yang banyak ya, biar tidak lepas. Iya, ditempel begini, ditempel. Iya. Nempel seperti ini. Ini warna hijau. Tempel di bawahnya. Dibantu Ilo, tempelin Ilo. Nah. Tandang, merah, kuning, dan hijau. Sekarang selanjutnya adalah kita kasih lubang dulu Ilo di atasnya. Nah, nih kita pakai alat. Tali. Iya, pintar. Terus dikasih tali, kita lubangi. Kak Yuli, kalau aku di rumah nggak punya pelubang gimana? Bisa pakai gunting ya. Nah, dilubangi seperti ini. Ingat memiliki lubang. Sekarang ya Ilo, Kak Yuli dibantu dong untuk motong talinya. Ini guntingnya. Ini guntingnya. Dulu. Ini tinggal aja. Nah, potong ya. Telet, pintar. Sekarang kita pasang di sini. Nah, kita ikat talinya. Kayak lo bisa nggak bantu? Situ pegang ya. Nah sini kayak dimasukin, terus kita tali seperti ini. Nah, teneng, jadi deh. Ini ada deh. Kita sudah membikinnya. Jadi kita sekarang sudah punya 2. Tepuk tangan dulu Ilo. Kita membuat rambu-rambu. Nah Kak Yuli, lalu merah kuning hijaunya dikasih apa? Nah ini dia. Nanti yang merah kita isi sebuah hal yang tidak boleh kita langgar, khususnya di masa pandemi ini. Seperti contoh yang pertama adalah tidak boleh melepas masker saat kita ada, khususnya saat ada di luar rumah ya. Jadi saat di luar rumah terus tetap menggunakan masker. Kemudian tidak boleh malas cuci tangan, tidak boleh malas pakai hand sanitizer. Nah, ditulis di sini. Lalu kalau yang kuning, kita bisa menuliskan apa? Langkah-langkah yang akan kita lakukan. Semisal makan sehat, bubuk teratur, rajin berdoa. Dan yang di hijau kita tulis dengan semangat. Jadi semangat sehat, semangat sukacita. Dan kita juga bisa memberikan sebuah semangat untuk mama atau papa. Kita tuliskan, semangat papa, semangat mama, mari kita jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan kita, sukacita kita. Nah seperti itu adik-adik. Terus nanti bisa digantung nih di kamar atau diletakkan dimanapun yang adik-adik mau. Atau diletakkan di ruang tamu. Iya, di ruang tamu. Pintar. Begitu ya. Jadi kita bisa ingat saat kita nggak mau pakai masker atau nggak mau cuci tangan. Oh iya, aku sudah meneladani Tuhan Yesus untuk bisa menjadi orang yang memiliki wibawa, khususnya di masa pandemi ini. Menjaga kesehatan, pakai masker ya Ilo. Terus pakai cuci tangan, terus pakai hand sanitizer, supaya kita selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Makan yang banyak dan pastinya harus selalu sukacita dan semangat. Nah, Ilo, minggu ceria kita telah selesai minggu ini. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, seperti tadi Kak Yuli janjikan, untuk 3 kategori adik-adik yang akan mengirimkan hasil karyanya ke Kak Yuli lewat nomor HP Kak Yuli ke 08168894987 akan mendapatkan 3 hadiah untuk 3 orang dari Kak Yuli. Nah, adik-adik yang terkasih, terima kasih ya untuk minggu ceria hari ini. Semoga adik-adik selalu sehat, selalu sukacita, selalu semangat. Kak Yuli titip pesan untuk papa dan mama yang ada di rumah. Dan Kak Yuli juga tak lupa menyampaikan terima kasih juga kepada Ilo. Terima kasih. Iya, karena Ilo sudah menemani Kak Yuli hari ini untuk minggu ceria bersama. Terima kasih untuk Frater, terima kasih untuk para orang tua yang mendampingi adik-adik minggu ceria di rumah. Dan terima kasih juga kepada Tuhan Yesus karena kita diberikan rahmat, kesehatan, semangat, dan sukacita. Ilo,
Tadi kita sudah buka dalam doa. Sekarang kita tutup di dalam doa ya. Kita akan doa penutup bersama-sama. Kita siapkan hati dan diri kita. Kita akan berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Diikuti ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu. penyertaan-Mu. Tuhan, Tuhan, terima kasih terima kasih karena kami karena kami boleh mengikuti boleh mengikuti Minggu Ceria. minggu ceria. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan, berkati Papa, berkati Papa, berkati Mama, dan berkati teman-teman kami. berkati teman-teman kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Dadah, dadah. Terus semangat dan sukacita ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.